Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan agama. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahimahullah, dan kita sampai kepada qaidah, perkataan beliau qaidah mengenai pembagian lafal menjadi dua bagian, yaitu zahir dan sharih. Pembagian lafal kufur ada yang zahir dan ada yang sharih. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan qaidatun al-lafzul ladzi lahu ma'nayan ahaduhuma naw'un min anwa'il kufri wal akharu laysa kufra wa kana al-ma'na alladhi huwa kufrun zahiran la yukaffaru qailuhu hatta yu'rafa minhu ayyul ma'nayaini arad. Fa in qala aradtul ma'na al-kufriya hukima alayhi bil kufri wa ujri alayhi ahkamu riddah wa illa fala yuhkamu alaihi bil kufri. Wa kadzalika in kana al-lafdhu lahu ma'nayan ma'anin katsirah wa kana kullu ma'anihi kufra wa kana ma'nan wahidun minha ghairu kufrin la yukaffaru illa an yu'rafa minhu iradatul ma'nal kufri. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu ba'dul ulama al-hanafiyyin fi kutubihim. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, pembahasan mengenai lafal kufur. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan mengenai qaidah. Al-lafzul ladzi lahu ma'nayan, jadi lafal yang mempunyai dua makna. Jadi maksudnya di sini adalah lafal yang mempunyai dua makna yang kaitannya dengan kekufuran. Ahaduhuma, salah satu maknanya, naw'un min anwa'il kufri, adalah merupakan macam dari macam-macam kufuran. Jadi maknanya adalah makna kufur. Wal akharu laisa kufron, adapun makna yang lain bukanlah merupakan kufuran. Wa kana al-ma'na alladhi huwa kufrun zahiran, dan makna yang kufur merupakan makna yang zahir, yang kelihatan, yang nampak. Jadi maksudnya adalah makna yang langsung terbesit di benak kita. Maknanya adalah merupakan makna kufur. Seringkali di makna tersebut yang merupakan makna kufur. Namun demikian mengandung juga makna lain yang jarang digunakan yang bukan kufur. Maka bagaimanakah kondisinya ketika dikatakan di sini hukumnya adalah la yukaffaru qailuhu? Maka dalam kondisi seperti ini orang yang mengatakan tidak dikafirkan, tidak dihukumi kafir, hatta yu'rafa minhu ayyul ma'nayaini arad, sampai diketahui, benar-benar dipastikan diketahui bahwasanya orang tersebut menginginkan makna kufur baru, pada saat itu dihukumi dia keluar dari agama Islam. Makanya diperinci di sini, fa in qala aradtu ma'nal kufri, kalau dia mengatakan bahwa saya menginginkan, saya memaksudkan makna kufur, hukima alaihi bil kufri, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Wa ujri alaihi ahkamu riddah, dan diberlakukan atasnya hukum-hukum riddah. Wa illa, jika tidak demikian, artinya jika yang bukan kufur, fala yuhkamu alaihi bil kufri, maka dia dalam kondisi seperti ini, ketika tidak menginginkan makna kufur, maka dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Akan saya berikan sebuah contoh lafal yang berkaitan dengan kufuran yang mempunyai dua makna. Salah satu maknanya, dan ini langsung terbesit di benak, merupakan makna kufur, sedangkan yang lain, dan ini jarang digunakan atau jarang dipahami. Nah, contohnya adalah kalimat an-nabi. Jadi karena ini bahasa Arab, maka contoh yang akan saya sebutkan juga dengan
berbahasa Arab. An-Nabi, kata An-Nabi. Dalam bahasa Arab, kata An-Nabi ini mempunyai lebih dari satu makna. Di antaranya adalah yang kalau diucapkan kata An-Nabi, yang terbesit di benak kita adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal punya makna lain. Punya makna lain. Apa itu? Dalam bahasa Arab, An-Nabi ma'nahu al-ardu al-muhdawdibah al-murtafi'ah. Jadi bumi yang banyak gundukan-gundukannya, kemudian yang menjulang. Ini adalah salah satu dari makna An-Nabi. Dan makna lain yang tadi sudah saya sebutkan adalah makna yang al-mutabadir ladhihin, yang seketika terlintas di benak kita pada saat diucapkan oleh orang lain. Apa itu? Insanun uhya ilaihi, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh status kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita paham sekarang bahwa An-Nabi punya dua makna, yang pertama dan yang kedua yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi, dan yang kedua adalah bumi atau tanah yang tidak rata, tidak datar. Tanah yang banyak gundukan, yang tinggi, yang tidak rata, tidak datar. Dari sini ketika ada orang mengatakan as-salatu 'alan nabiyyi makruhah, mengatakan ungkapan seperti ini, as-salatu 'alan nabiyyi makruhah. Nah, maka kalimat ini punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang langsung terlintas di benak kita. Makna bahwa An-Nabi di sini adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zahirnya, tampaknya, kelihatannya merupakan kekufuran. Kenapa? Karena mengatakan bahwasanya bersolawat kepada Nabi adalah perbuatan yang makruh, yang dibenci. Jelas ini merupakan kufuran karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan kita sebutkan. Tetapi juga mengandung makna lain. Makna lain yang juga sesuai dengan bahasa yang digunakan juga, tapi penggunaannya sedikit lebih jarang. Yaitu bahwa melaksanakan sholat di atas tanah atau di atas bumi yang banyak gundukannya, yang tidak rata, maka ini menjadikan sholat seseorang tidak khusyuk, sehingga hukumnya adalah makruh. Nah, kalau yang demikian berarti benar. Sholat di atas tanah yang banyak gundukannya, yang tinggi, yang tidak rata, hukumnya makruh karena menjadikan seseorang tidak khusyuk. Nah, dengan makna atau dengan pengertian seperti ini maka bukan merupakan kufuran. Adapun dengan makna yang pertama tadi, bahwasanya bersolawat kepada manusia yang diangkat menjadi nabi, yang mendapatkan wahyu, hukumnya adalah makruh, maka ini adalah merupakan kufuran karena pendustaan terhadap syariat. Karena ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga kepada para malaikat, kepada orang-orang yang beriman, untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dikatakan ini adalah perbuatan makruh, padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini kata ini punya dua makna. Satu maknanya ini merupakan kekufuran, yang lain bukan merupakan kekufuran. Dalam kondisi seperti ini maka dilihat mana apa yang dikehendaki, mana apa yang diinginkan oleh orang yang mengatakan. Kalau yang diinginkan merupakan makna kufuran, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Kalau tidak, maka orang ini tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Namun di awal ketika dia mengucapkan perkataan ini, maka tidak serta-merta dia dihukumi keluar dari agama Islam sampai dipastikan, diketahui benar bahwa dia menghendaki makna kufur. Maka pada saat itu dia dihukumi keluar dari agama Islam. Berikutnya, kalau tadi kalimat atau kata yang mempunyai dua makna, satunya kufur, satunya bukan. Sekarang kalimat atau lafal atau kata yang mempunyai lebih dari dua makna, mempunyai makna yang banyak. Bagaimana? Berikut penjelasannya. Mu'allif rahimahullah menyebutkan,
Wa kadzalika in kana al-lafdzu lahu ma'anin katsirah. Begitu juga apabila suatu lafal, suatu kata, suatu kalimat mempunyai makna yang banyak. Wa kana kullu ma'anihi kufran. Seluruh maknanya merupakan makna kekufuran. Wa kana ma'nan wahidun minha ghairu kufrin. Namun ada satu makna yang bukan merupakan kufuran. Maka hukumnya adalah la yukaffaru. Dia tidak dikafirkan. Jadi walaupun banyak maknanya yang bukan merupakan kufuran, tetapi karena ada satu makna yang banyak makna yang merupakan kufuran, namun ada satu makna yang bukan merupakan kufuran, maka ketika kita mendengar orang mengatakan perkataan seperti ini, tidak serta-merta dikafirkan. Sampai diketahui benar, dipastikan benar bahwa dia menginginkan atau menghendaki makna kufur. Karena ini adalah termasuk al-ihtiyat, kehati-hatian. Jadi kita berhati-hati. Kita tahunya orang ini orang muslim. Kita tahunya orang ini adalah orang mukmin. Maka tidak serta-merta dihukumi keluar dari agama Islam sampai diketahui bahwasanya dia menghendaki makna yang kufur. Jadi hukumnya adalah sama antara permasalahan pertama dan permasalahan kedua, bahwa orang yang mengatakan perkataan ini tidak dikafirkan illa an yu'rafa minhu iradatul ma'nal kufri, sampai diketahui dari orang tersebut bahwa dia menghendaki makna yang kufur. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu ba'dul ulama al-hanafiyyin fi kutubihim. Jadi permasalahan inilah, seperti inilah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ulama mazhab sebagian dari mereka di kitab-kitab mereka. Jadi permasalahan yang benar. Tidak seperti yang nanti akan kita sebutkan. Sebagian orang salah paham, gagal paham mengenai permasalahan ini, sehingga sesuatu yang tidak benar, yang salah, kemudian menisbatkan, mengklaim bahwasanya itu adalah yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimanakah perkataan tersebut? Berikut yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari. Wa amma ma yaquluhu ba'dun nas, adapun yang dikatakan oleh sebagian orang, ini perkataan salah ya. Min annahu idza kana fil kalimah, bahwasanya jika terdapat dalam satu kalimat tis'atun wa tis'una qaulan bitakfir. Jadi ada 99 pendapat atau perkataan orang bahwasanya kalau mengatakan ini dihukumi kafir. Wa qaulun wahidun bitarkit takfir. Dan ada satu pendapat, satu orang mengatakan bahwasanya orang ini tidak dihukumi kafir. Kata mereka, ukhidha bitarkit takfir. Maka dalam hal ini yang diambil, yang dijadikan landasan, yang dijadikan patokan hukum adalah tidak dikafirkan. Ini tidak benar. Ada maknanya. Ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah kita sebutkan. Fala ma'analah, maka tidak berfaedah sama sekali. Jadi tidak benar. Wala yasihhu nisbatu dzalika ila Malik, dan tidak benar juga, tidak adalah perkataan Imam Malik. Jadi yang dijadikan patokan, yang dijadikan ukuran kebenaran dalam permasalahan menghukumi dengan kufur atau tidak, itu berdasarkan dalil. Berdasarkan banyak sedikitnya orang yang mengatakan, bukan seperti itu. Seperti yang dipahami oleh mereka, dan ini salah. Jadi dalil berdasarkan argumen syar'i, bukan berdasarkan banyak atau sedikitnya orang yang mengatakan atau orang yang berpendapat. Ya, karena kehati-hatian, al-ihtiyat itu adalah luzum janibis salamah. Jadi kehati-hatian itu adalah seseorang berada di jalur bukan berdasarkan mana yang banyak, mana yang sedikit. Dan apa yang tadi telah kita sebutkan, perkataan yang katanya tadi mengikuti pendapat yang sedikit, 99 mengatakan dikafirkan, kemudian satu. Jadi ini dengan ukuran banyak atau sedikitnya orang yang mengatakan, dan apa yang mereka sebutkan ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan para ulama. Seperti yang telah kita sebutkan. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik juga tidak mengatakan. Di sini dikatakan wa huwa syai'un ala alsinati ba'dil asriyin falyattaqillah. Dan ungkapan seperti ini, yang salah seperti ini, banyak sekali dipahami dan
dipopulerkan oleh orang-orang di masa sekarang. Qala ulama, para ulama mengatakan ammas sharihu, adapun ungkapan yang sharih, alladzi laisa lahu illa ma'nan wahidan yaqtadi takfir fayuhkamu ala qailihi bil kufri. Ka qauli anallah hatta law sadara hadza lafdhu min waliyyin fi halati ghaibati aqlihi yu'azzar walau lam yakun huwa mukallafan tilka sa'ati. Qala dzalika Izzuddin Ibnu Abdissalam. Jadi di sini akan disebutkan kalau tadi perkataan zahir fil kufri, maka sekarang perkataan sharih fil kufri, jelas-jelas merupakan kufuran. Kalau tadi zahir, jadi nampaknya seperti perkataan kufur, atau salah satu maknanya adalah merupakan perkataan kufur, dan hukumnya adalah orang yang mengatakan itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam hingga ia benar-benar diketahui bermaksud untuk mengatakan perkataan kufur. Sekarang kita akan membahas mengenai perkataan yang sharih fil kufri, yang jelas-jelas merupakan kekufuran, tidak bisa ditakwil. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan amma sharih, adapun lafal yang sharih, yang jelas-jelas merupakan kufuran, alladzi laisa lahu illa ma'nan wahidan, yang tidak mempunyai kecuali hanya satu makna, dan makna tersebut adalah merupakan kekufuran, yaqtadi takfir. Maka di sini hukumnya adalah orang yang mengatakan ini dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti disebutkan berikut, fayuhkamu ala qailihi bil kufri. Maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Seperti apa perkataan tersebut? Pernyataan yang merupakan sharih fil kufri, ka qauli anallah. Seperti perkataan seseorang, anallah, saya adalah Allah. Jadi siapapun yang mengatakan anallah, maka perkataan ini adalah perkataan kufur. Orangnya bagaimana? Kalau dia bukan orang yang gila, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Hatta law sadara hadza lafdhu min wali fi halati ghaibati aqlihi yu'azzar. Sampai pun perkataan ini keluar muncul dari mulut seorang wali dalam kondisi dia kehilangan akal, kan seperti yang pernah kita sebutkan bahwasanya ada sebagian wali itu yang majdzub, yang seperti orang kehilangan akal. Maka ketika mengatakan perkataan ini, dia tidak terkena hukum karena dia bukan mukallaf pada saat itu. Namun demikian tetap diberi ta'zir, diberi hukuman supaya jera dari mengatakan perkataan tersebut. Walau lam yakun huwa mukallafan tilka sa'ah. Jadi tetap ditakzir walaupun pada saat itu dia bukan seorang mukallaf karena sedang hilang akalnya. Qala dzalika Izzuddin Ibnu Abdissalam. Ini seperti yang dikatakan oleh seorang ulama, yaitu Izzuddin Ibnu Abdissalam. Mengapa demikian? Di sini katakan li'anna at-ta'zira wa dzalika li'anna at-ta'zir yu'athiru fi man ghaba aqluhu kama yu'athiru fi as-sahil 'aqili wa kama yu'athiru fil bahaim fa innaha idza jamahat fa duribat takufu an jumuhiha ma'annaha laysat bi'aqilah. Kadzalikal wali alladhi nataqa bil kufri fi halil ghaibati indama yudrabu aw yusrahu alaihi yakufu lizajiri tabi'i. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Jadi walaupun wali tersebut sedang dalam kondisi bukan seorang mukallaf pada saat itu, maka tetap diberikan ta'zir, diberikan hukuman. Mengapa demikian? Li'anna ta'zira yu'athiru fi man ghaba aqluhu. Karena hukuman ini memberikan efek jerah kepada orang yang hilang akalnya. Kama yu'athiru fi sahil aqili, sebagaimana hukuman juga memberikan efek jerah kepada orang yang berakal, orang yang sedang tidak gila, orang yang tidak kehilangan akalnya, orang yang waras. Wa kama yu'athiru fil bahaim, sebagaimana hukuman ini juga memberikan efek jerah kepada binatang. Fa innaha idza jamahat, karena binatang itu pada saat dia sedang liar, sedang berontak, ya, fadhuribat, kemudian dipukul, diberikan pukulan, dicemeti, dicambuk umpamanya, takufu an jumuhiha, maka dia akan berhenti dari keliarannya, dia tidak lagi menjadi liar, akan tenang. Ma'annaha laysat bi'aqilah. Ya, padahal
dia atau binatang tersebut bukanlah makhluk yang berakal sebagaimana manusia. Wa kadzalikal walina, begitu juga dengan wali alladzina taqa bil kufri, apabila mengatakan perkataan kufur fi halil ghaibah, dalam kondisi hilang akalnya karena dia sedang majdzub umpamanya, indama yudrab, pada saat dia dipukul, au yusrakh alaihi, atau dibentak, ya, diteriaki, yakufu lizajiri tabi'i, maka dia akan berhenti secara natural, ya. Jadi yakufu lizajiri tabi'i, maka dia akan berhenti dari mengatakan perkataan kufur. Nah, dari sini kita paham bahwasanya ketika ada orang yang dia secara dalil terbukti dia adalah wali, kemudian dia dalam kondisi majdzub, maka ini harus diamankan. Tidak boleh dipublikasikan atau dibiarkan berkeliaran di lingkungan masyarakat banyak. Karena nanti akan menimbulkan fitnah. Karena orang semua pada tahu bahwasanya dia adalah seorang wali. Ketika mengatakan perkataan, ya orang bodoh, orang awam akan menganggap semua yang dia katakan adalah benar karena dia seorang wali. Padahal pada saat itu dia adalah dalam kondisi majdzub, dalam kondisi hilang akal. Seperti yang nanti akan kita sebutkan. Ala annal wali, jadi ini penting, ini beberapa hukum terkait dengan orang yang sudah mencapai derajat wilayah. Ala annal wali la yasduru minhu kufrun fi hali huduri aqlihi illa an yasbiqa lisanuhu li'anna al-waliyya mahfuzun minal kufri bi khilafil ma'siyatil kabirah awis saghirah. Fa inna dzalika yajuzu 'alal wali lakin la yastamiru 'alaihi bal yatubu an qurbin. Jadi dengan catatan bahwasanya wali itu tidak akan terjatuh pada perbuatan kufur, tidak akan terjadi padanya perbuatan kufur karena dia sudah menjadi seorang wali. Para ulama mengatakan asyakhsu idza balaghal wilayah jawazal qantarah atau wasala ila baril aman. Jadi seseorang ketika sudah mencapai derajat kewalian, maka dia sudah melewati jembatan. Artinya dia sudah sampai di wilayah yang aman. Dia akan mati dalam kondisi beriman, tidak akan mati dalam kondisi kufur. Oleh karenanya tidak akan terucap darinya perkataan kufur, tidak akan terjadi padanya perbuatan kufur, dan juga dia tidak akan meyakini keyakinan kufur. Karena dia sudah menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Asyakhsu idza sara waliyan la yanqalibu aduwallah. Jadi orang yang sudah menjadi wali ini tidak akan berubah menjadi musuh Allah dengan terjatuh pada perbuatan kufur. Makanya di sini dikatakan ala anal waliyya la yasduru minhu kufrun fi hali huduri aqlihi. Jadi seorang wali itu tidak akan keluar darinya perkataan kufur pada saat dia sedang hadir akalnya. Selama dia tidak majdzub, seorang wali itu tidak akan mengatakan perkataan kufur. Illa, kecuali an yasbiqa lisanuhu, kecuali salah ucap. Jadi hendak mengatakan perkataan yang benar, bukan perkataan kufur, tapi yang keluar merupakan perkataan kufur, salah ucap. Kalau seperti ini boleh saja terjadi pada seorang wali. Ya. Mengapa kita katakan bahwasanya wali ini tidak akan terjadi padanya perkataan kufur? Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan li'annal waliyya mahfuzun minal kufri, karena wali itu dijaga oleh Allah dari perbuatan kufur. Bi khilafil ma'siyatil kabirah, adapun perbuatan dosa besar, maka boleh saja wali itu terjatuh pada perbuatan dosa tersebut. Jadi wali itu terpelihara dari perbuatan kufur. Namun untuk dosa besar, maka boleh saja seorang wali itu terjatuh pada perbuatan dosa tersebut. Awis saghira, atau perbuatan dosa kecil. Jadi kalau Nabi itu maksum, terpelihara dari perbuatan kufur, perbuatan dosa besar, perbuatan dosa kecil dengan perincian, yaitu dosa kecil yang tidak sampai menjelekkan atau menjatuhkan seseorang, menjatuhkan pangkat seseorang. Maka ini mustahil terjadi pada Nabi, tidak menunjukkan kerendahan jiwa seseorang. Ini akan terjadi pada seorang nabi. Nah, kalau wali hanya perbuatan kufur saja yang terpelihara dari dosa tersebut. Jadi kalau selain kekufuran maka sah-sah saja kalau seandainya seorang wali itu terjatuh pada perbuatan dosa tersebut. Fa inna dzalika yajuzu 'alal wali.
Karena hal tersebut boleh saja terjadi pada seorang wali. Namun dengan catatan ya di sini lakin tetapi tidak akan berlanjut melakukan perbuatan dosa besar. Bal yatubu an qurbin. Bal yatubu an qurbin, tetapi akan bertaubat dalam waktu dekat. Jadi artinya nanti sebelum dia meninggal dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati kecuali sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ketentuan yang berlaku atas para wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjaga dari perbuatan kufur, namun tidak terjaga dari perbuatan selain kufur. Artinya adalah mungkin saja seorang wali itu terjatuh pada perbuatan dosa, bahkan perbuatan dosa besar sekalipun. Karena mereka tidak maksum dari perbuatan dosa besar. Yang maksum dan yang terpelihara dan yang terjaga itu adalah mereka dari perbuatan dosa, dari perbuatan kufur. Oleh karenanya di sini kita harus memahami bahwasanya ketika kita mendapati seseorang, siapapun orangnya, ketika terjatuh pada perbuatan salah, ya kita katakan salah. Bahkan seorang guru sekalipun, bahkan orang yang dianggap ulama sekalipun, apabila salah, maka kita katakan salah. Kita timbang dengan timbangan syariat. Kalau memang bertentangan dengan syariat, jelas-jelas perkataannya itu bertentangan dengan syariat, maka dihukumi salah. Ya. Apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak dihukumi salah. Jadi bukan karena dia seorang kiai atau seorang guru, seorang ustadz, kemudian dia menjadi manusia suci, ya, dan disamakan dengan Nabi, tidak seperti itu. Tetapi harus ditimbang pada timbangan syariat. Setiap perbuatannya, setiap perkataannya, setiap tindak tanduk yang ia kerjakan, seperti itu. Bukan malah dibenarkan karena dia terkenal, tidak. Tetapi sekali lagi harus dikembalikan kepada timbangan syariat. Nah, kalau seandainya salah, ya dilimpahkan kepadanya nasihat. Kalau menerima, yaitu yang kita harapkan. Tapi kalau tidak menerima, congkak sombong umpamanya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperingatkan masyarakat dari kesalahan yang dia kerjakan. Mengapa demikian? Supaya tidak diikuti, supaya tidak diteladani dalam permasalahan tersebut. Ini adalah termasuk bagian dari bayanul haq, ibanatil haq. Jadi menjelaskan kebenaran. Bukan merupakan kebencian kepada orang atau tokoh tertentu, melainkan ini adalah menjelaskan kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau ditanya oleh seorang perempuan di masa beliau yang ingin menikah, karena pada saat itu perempuan ini dilamar oleh 2 orang. Kemudian Rasulullah menjelaskan hal-hal yang dibenci seandainya didengar oleh orang tersebut, tapi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya jangan menikah dengan fulan karena fulan ini tidak mempunyai harta, nanti kamu akan kekurangan. Jangan menikah dengan fulan karena fulan ini adalah orangnya temperamental, suka memukul. Menikahlah dengan orang yang ketiga. Di kisah itu disebutkan Rasul memberikan alternatif lain untuk menikah dengan orang yang ketiga. Lah, yang demikian ini adalah legal secara syariat. Jadi tahdzir, metodologi tahdzir syar'i, jadi memperingatkan masyarakat dari kesalahan orang-orang, ini adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah ini melewati pasar, beliau bertemu dengan seorang penjual gandum. Nah, beliau sidik pada saat itu, memasukkan tangan mulia beliau ke dalam gandum tersebut, ke dalam makanan tersebut, kemudian mendapati bahwasanya makanan tersebut di bagian dalamnya ini basah. Kemudian ditanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini? Kenapa kok seperti ini? Kemudian penjual tersebut mengatakan, "Asobathus sama ya Rasulullah." Kena hujan wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala tuzhiruhu?" Kenapa tidak kamu munculkan, tidak kamu tampakkan? "Man ghasyana falaysa minna." Man ghasyana falaysa minna. Jadi siapa yang menipu ya dari kalangan kami, maka dia bukan bagian dari kami. Artinya Rasul memperingatkan kepada orang tersebut supaya berhati-hati.
Dalam urusan duniawi saja, ya, kita diperintahkan seperti itu. Yang nanti kalau dibiarkan bisa merugikan orang dalam urusan duniawi. Maka bagaimanakah dengan urusan akhirat? Nah, dari sini kita paham apabila ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, mendustakan agama, dan diklaim itu adalah bagian dari agama, maka langkah pertama adalah kita memberikan nasihat kepada orang tersebut. Boleh jadi dia tidak paham, boleh jadi dia salah paham, boleh jadi dia mau menerima nasihat yang kita sampaikan. Kalau dia mau menerima nasihat, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Dan dia mau menarik ucapan-ucapan salah yang sempat didengar atau dipublikasikan, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Namun, kalau dia tidak mau menerima nasihat, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mentahdzir, memperingatkan masyarakat dari kesalahan-kesalahan orang tersebut. Supaya apa? Supaya tidak disalahpahami. Jadi la yasa'una illa tahdzir. Jadi tidak ada peluang lagi bagi kita kecuali memperingatkan orang-orang dari kesalahan orang tersebut supaya tidak diteladani, supaya tidak diikuti, supaya tidak dipahami di masyarakat yang salah itu benar dan yang benar itu salah. Nah, makanya kekacauan-kekacauan yang terjadi di masa sekarang ini kan akibat seperti itu. Yang tahu tidak mau memperingatkan, yang tidak tahu tidak mau diperingatkan ketika dia salah. Nah, jadi ini insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan memberikan contoh lebih detail kejadian yang terjadi pada sebagian dari para wali Allah